Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa ala niyati syekhina al-mursyid billah syaikhul barakah wal karamah, guru dan orang tua tercinta yang Allah jadikan sebagai wasilah dzikir manaqib yang kita amalkan ini dan kita amalkan sejauh ini sampai kepada kita. Dan sebab barokahnya Allah berikan kekuatan untuk mengamalkan di dalam istiqomah yang mulia, dan tentunya sangat saya dan kita semua banggakan bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu mantu dan segenap seluruh santri wa santriat, imam-imam manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, semoga guru dan orang tua selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doa-doanya, Allah sukseskan segala program-programnya, barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada kita, sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan dijadikan sebab kita semua diangkat derajatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Wa ala niyati Syekh Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang paling pertama para alim ulama, para asatidz, para asatijah, para guru, para orang tua, wabil khusus di sini tempat hadir di tengah kita Bapak Ustadz Kamad. Sebentar lagi malam minggu besok beliau Allah berangkatkan, memenuhi panggilannya untuk berangkat ke tanah suci Mekah wal Madinah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu Bapak Haji Kamad. Tepuk tangan buat beliau. Kita doakan semoga beliau beserta istri dan juga adik serta istrinya bareng berangkatnya, semoga oleh Allah mengawali keberangkatannya beliau sekeluarga diberikan barokah sehat panjang umur. Anaknya juga yang sedang kurang sehat, yang sedang mondok pesantren di Jombang ya, kurang sehat, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, sehat jasmani rohaninya. Terlebih Pak Haji Kamad beserta istri berangkatnya selamat, pulang selamat, membawa haji yang mabrur, membawa haji yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Juga yang saya hormati para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintah Desa Talaga Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kerawang, plus sekaligus tadi sudah memberikan tausiahnya yang kocak, yaitu Bapak RT Caca. Tepuk tangan buat beliau. Jadi RT Caca itu tadi itu kayak orang kesurupan, karena sebelumnya dia baca innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alaihi wa muslimin. Jadi bismillah itu ada 19 huruf, ba, sin, mim, alif, lam, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim, 19. Tulang rusuk manusia itu ada 19. Satu huruf bismillah itu 19 malaikat. Kalau katanya guru saya, tapi kakek saya sendiri,
Satu huruf bismillah itu 19 malaikat yang dudukin bismillah. Makanya ketika Raja Sulaiman yang kaya raya, saat itu ada seorang ratu kaya raya juga namanya Ratu Balkis. Ratu perempuan tapi kaya raya, tetapi sombong kepada Allah. Nabi Sulaiman mohon kepada Allah, ya Rob, ada seorang putri, seorang raja perempuan sombong kaya raya, tapi sombong kepadamu ya Allah, gak mau iman kepadamu. Bagaimana cara menundukkannya ya Allah? Bagaimana ya Allah bisa tidak saya pindahkan kerajaannya itu? Katanya Nabi Sulaiman. Akhirnya datanglah yang namanya burung hudhud. Burung hudhud lah yang memberitahukan kepada Nabi Sulaiman ada seorang ratu yang sombong, gak mau iman kepada Allah di sebuah wilayah, di sebuah daerah namanya Ratu Balkis. Akhirnya Allah merintah kepada Nabi Sulaiman, kamu tulis di surat itu. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Ini Al-Quran surat An-Na'mal ayat 29 sampai ayat 30. Buka aja kitab Syiah Al-Quran. Akhirnya dengan membaca tadi datang rombongan jin ifrit, datang jin. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Siapa ini? Saya jin ifrit. Berapa lama kamu sanggup mindahin kerajaan Ratu Bilqis itu? Semalam Gusti. Kelamaan. Doa lagi Nabi Sulaiman, ya Allah, adakah yang lebih cepat daripada rombongan jin itu? Ada. Nabi Sulaiman, datanglah seorang yang diutus oleh Allah. Siapa? Malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah. Assalamualaikum ya Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Sampean kuat berapa lama mindahin kerajaan Ratu Bilqis itu? Gusti merem melek langsung pindah. Ini kuasa Allah. Merem melek langsung pindah. Itu Ratu Bilqis seketika itu kerajaannya langsung dipindahkan oleh Allah dan langsung menjadi istrinya Nabi Sulaiman yang ke-500. Allahumma sholli ala Muhammad. Raja-raja dulu itu nggak ada. Ketika Rasulullah lahir baru disunahkan sampai 4, 5 wasalasa waruba. Betul? Dulu perempuan itu kayak ikan tembang. Siapa yang punya duit, siapa yang kaya, udah mau 100 perempuannya. Di zaman sebelum datangnya Rasulullah, makanya Rasul itu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kisahnya. Makanya kalau doa Sulaiman tadi dibaca dengan penuh yakin, apalagi dibayangkan wajahnya guru, datang gitu teh, masuk itu, yang masuk si Mali sama si Tongtong, jadi ngebodor RT Caca ceramahnya, betul enggak? Kalau kayak Haji Husni Hamid dulu, bocah lagi duduk, nih airnya, minum airnya, itu langsung, kamu cari kelapa, naik itu bocah kesurupan monyet tuh naik kelapa itu. Bocah kecil itu bisa begitu doa itu. Cuman ada tambahan akhirannya, tapi nggak dikasih tahu ke RT Caca, takut dipakai. Tadi istrinya lagi nandur dimasukin sama dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Paham? Ini ilmu. Jadi kenapa kita harus ikut kiai tadi itu? Jangankan kita pinter, bodoh. Karena sering ngikut. Rasul itu rahmatan lil alamin. Innama bu'istu liutami makarimal ahlak. Nabi itu nyontohin ahlaknya. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris Nabi. Dari ulama tadi kita bisa melihat contoh suri tauladan figur bagaimana seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau nanti Caca pengen tahu wali, siapa sih wali? Wali orang yang istiqomah, bukan wali kalau nggak punya istiqomah. Karena pekerjaan istiqomah itu pekerjaan walinya Allah. Saya bukan wali, bukan kiai, santrinya kiai, pecintanya wali, pecintanya para kiai yang semoga oleh Allah diciprati barokahnya para kiai dan wali-walinya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wabil khusus barokahnya Syekh Abdul. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Paham jamaah? Nah, jadi makanya tadi saya bingung, saya jadi begini. Betul. Jadi jangan dibaca seserius itu, ntar ada yang masukkan lagi. Alhamdulillah. Cuman ada awalannya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nah, ada akhirannya itu. Ya Khodam, ya Khadir, ya Khobir, ya Mubin. Khobir tanpa Khobir, ya Mubin. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tapi semua juga kalau pengen punya perah harus mau peri. Kalau pengen matu harus kalau pengen mati harus matu. Istiqomah. Kalau pengen mati harus harus matu. Jamaah manaqib itu kalau katanya Abah Junaid Al-Baghdadi seperti burung walet. Tahu? Tadi saya ngaji anak-anak dari habis asar sampai isya. Belum pada datang jamaah. Betul enggak? Tapi kalau ketika sudah malam jamaah manaqib. Walet yang mahal apanya? Ilernya. Betul enggak? Air ludahnya. Betul enggak? Hati-hati jamaah manaqib, orang ahli zikir, hati-hati itu air ludahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya saya nggak pernah yang namanya meludah sembarangan tuh. Kadang ada orang air gitu. Loba di dia mah. Betul enggak? Loba, kemenang eta teh. Sarojeng setan begitu teh. Ayo jelema teh bawa hak wae hayang kaptempok ku batu. Dibang bersin khas. Alhamdulillah. Betul enggak? Dijawab kan yarhamukumullah. Dijawab lagi sama yang bersin, yahdikumullah. Karena orang bersin itu ngeluarin penyakit. Betul enggak? Tanya nih sama santri, ada yang bersin, alhamdulillah. Dijawab sama santri, yarhamukumullah. Dijawab lagi sama yang bersin, yahdikumullah. Alhamdulillah. Tuh, mau apa enggak? Walaupun sedikit ada ilmu. Ayo sambil ngaji biar ngegoler yang penting dapat iler. Betul enggak? Ilernya mahal nanti juga. Seucap-ucapnya doain anak dikabul oleh Allah. Seucap-ucapnya doain cucu dikabul oleh Allah. Dulu saya bayangin ya Allah, kapan majelis zikir punya santri? Kalau saya punya santri saya tampilin dah tiap minggu. Karena apa? Karena sepanjang saya berjalan, Pakti Jaya, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Pedes, Lamaran, gak ada pengajian mentas-mentasin anak-anak tiap minggu. Ada nggak? Ayo, betul nggak? Gak ada. Tahunan pun kadang piknik. Betul nggak? Dulu pun samenan. Kalau di sini bakat saya ajarin, saya tanya bakat anak di mana. Ini nggak harus jadi ustaz aja kan, betul nggak? Oh ini bakatnya dinyanyi dah. Saya ikutin audisi seperti si Apap tuh, saya masukin di kontes dangdut Al-Baghdadi, dapat motor Vario 1. Terus tadi yang nyanyi itu masuk 10 besar, itu se-Indonesia. Dari situ akhirnya diakui itu masuk Rising Star. Inilah barokah dari Allah. Sama dengan anak-anak kita, dipatahilah di sini, ayo dibimbing sedikit demi sedikit, ayat per ayat dihafal-hafalin, hadis per hadis dihafal-hafalin. Yang penting dia itu terbentuk mental dan karakternya dulu. Kalau sudah mental dan karakternya terbentuk, dia itu ketika pentas tampil di depan banyak orang sudah nggak kaget lagi. Contoh tadi kayak cucunya Bapak Salah kan baru pertama tuh Asifa ya, itu harusnya kan dibimbing tuh di sampingnya, ayo dituntun. Enggak, ntar kedua kalinya enggak bakal nangis lagi insya Allah. Itu kan baru pertama. Wah Maman juga suruh ceramah pasti nangis. Betul apa enggak? Ayo, Maman suruh di sini mukadimah pasti ada hawanya. Kemarin waktu Haji Kamad Al-Bihalal anaknya saja, ya anaknya yang kebidanan juga itu kan lama juga itu berhenti begini. Betul apa enggak? Nah itu makanya orang punya kelebihan, karena nggak punya keberanian, dia tidak akan bisa memetik buah daripada keberkahan kelebihan yang sudah Allah karuniakan. Tepuk tangan bareng aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini anak pinter nih nyanyinya sumpama. Kalau nyanyi ngalang enak, nih anak gua kalau nyanyi. Betul apa enggak? Tapi nggak ada yang nuntun, orang tuanya ngantep aja, biarin aja.
Akhirnya tuh anak itu tidak bisa menemukan apa yang seharusnya dia cari. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau saya punya guru Abah Junaid Al-Baghdadi, saya mondok tahun 2000. Bisa ngelukis? Bisa, Pak. Besok panggung dilukis, kliwonan dilukis pakai tong-tong bekas gula. Gimana caranya biar jadi unsur seni? Itu tong-tong bekas gula, Bu, dilukis kayak kayu-kayu. Saya tempel-tempel di panggungnya Kiai. Backgroundnya biar bagus, bambu itu bekas sero itu saya satu-satuin, saya lukis pemandangan 25 kali 15 meter. Akhirnya yang biasa saya ngelukis di buku gambar di kain kanvas, di situ diajarin bisa ngelukis dalam kapasitas, dalam media yang begitu besar. Itu melukis segede ini, Pak. Coba Bapak perhatikan lukisan Abah. Di atas ada gua. Gua itu ada air terjun. Air terjun itu jatuh ke telaga. Dari telaga itu jatuh lagi ke air terjun. Di balik gunung sana ada telaga, ada masjid jauh karena saking jauhnya diwarnai hitam kan. Bayangan. Betul enggak? Air itu jatuhnya kemana? Ada yang ke laut, ada yang ke kolam situ. Di dalam kolam isinya apa? Ikan betok. Lah kalau ikan betok aja ngikut zikir kalau malam Kamis, masa manusia kagak mau ikut? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Kalau ikan betok saya ajak zikir. Saya yang namanya miara kolam-kolam dari dulu, Mang Mucid tahu. Betul enggak? Pertama mendirikan majlis zikir 2007, Mang Mucid ya. Rumah saya dibongkar, ada kolamnya juga. Ikannya sepat betok emas, yang mati emas semua itu. Yang nyisa betok. Berarti ikan betok ini bandel. Betul enggak? Jadi bocah bandel jangan dilihat bandel. Kadang bocah bandel di balik kebandelannya itu dia punya keberanian dan hakul yakin yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul enggak? Coba kadang kita punya anak bandel. Tapi ketika anak itu sudah gede, sudah rumah tangga, kadang kita kangen sama bandel waktu kecilnya. Betul apa enggak? Saya itu waktu kecil bandel, cuman karena dididik sama orang tua itu, dididik mental, punya keberanian. Ayo, budi itu enggak beli, bahasa pun enggak beli, ilmu pun yang penting kamu mau belajar. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Kan kalau belajar waktu kecil bagai menoreh di atas batu, kalau sudah aki-aki bagai menoreh di atas air. Itu pengen ngapalin doa Sulaiman ya tercatat lama itu 2 tahun. 2 tahun setengah. Betul enggak? Alhamdulillah. Hidup jamaah manaqib. Nah, makanya saya minta doa dari jamaah biar tempat ini tambah besar, tambah bisa nampung lagi santri yang banyak. Alhamdulillah sekarang kalau ngaji habis maghrib Al-Quran duluan sama saya. Habis Al-Quran ngejejer situ ajarin yang juz amma 4 balik. Karena begini Pak, orang kalau dihasut sama orang 7 kali masuk. 7 kali nih saya ngomong ngaji kamu, si Anu begini Ji, si Anu begini, 7 kali masuk. Betul nggak? Orang ngapalin juga begitu. Bocah itu bacain itu ayat 7 kali. Setiap ketemu baca Al-Ikhlas 7 kali. Baca lagi, itu masuk. Maka kalau di pesantren tahfiz tidak boleh namanya bocah itu mendengar musik, mendengar yang lain kecuali ayat-ayat Quran terus yang ada di lingkungan itu ayat Quran terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di sini ya habis maghrib manakiban 3 kali. Biar apa? Minimal sudah dewasa itu bisa mimpin zikir manakib. Paling tidak bisa mimpin keluarganya. Betul apa enggak? Paling tidak bisa nyariatin keluarganya, rumah tangganya, usahanya sendiri. Lah kalau dari kecilnya diasah terus ibarat batu nginclong bener kalau udah gede. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Bersyukur apa enggak? Makanya kita semua bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan, Allah pertemukan di dalam satu tempat yang diberkahi oleh Allah. Tempat ini begitu berkah. Setiap habis maghrib dibacain manaqib sama anak-anak kecil yang belum punya dosa. Setiap habis maghrib juga ada yang khatam Quran. Dibacain tempat ini tempat yang penuh dengan barokah. Tempat yang penuh dengan rahmat dari Allah. Makanya jamaah harus yakin. Daripada tidur sore-sore nonton TV mendingan ngadon ngegoler di majelis. Betul enggak?
Adon ngegoleng dah ceritanya, jangan cerita dikit mah belum tentu husu. Betul apa enggak? Nemenin abah biar abah husu. Betul apa enggak? Lah kalau abah sendiri kayak orang gila mana di sini. Sallallahu ala Muhammad. Betul apa enggak? Kayak orang gila. Nemenin abah di sini. Ayo temenin dikit. Temenin mereka. Betul apa enggak? Saya mah anak-anak saya anggap nemenin saya. Ayo nemenin saya tolabul ilmi. Anggap ibaratkan saya nggak nganggap murid, nganggap anak aja udah, ayo bareng-bareng. Karena apa? Kesuksesan itu bisa kita raih dengan bersatu. Betul. Kalau kita susah, Pak, jadi pasir sadar sebagai pasir. Kalau jadi batu sadar sebagai batu. Kalau jadi besi sadar sebagai besi. Kalau udah jadi semen, ya kita tahu kita ini semen. Apa itu maksudnya? Pasir orang menengah ke bawah. Pasir ini kalau dijual satu gayung ada yang beli apa enggak? Kalau satu tronton ada. Betul apa enggak? Nah terus batu sama besi orang kuat. Pejabat kalau nggak ada rakyat mana ada pejabat. Rakyat kalau nggak ada pejabat nggak mungkin ada rakyat. Betul. Semen orang kaya. Makanya semen mah kena angin sedikit beku. Betul enggak? Kadang orang kaya, Yai butuh apa? Butuh granit. Ya udah, urusan saya granit berapa juta tuh? Udah nyumbang doang, udah ada orangnya hilang. Betul enggak? Itu semen. Semen itu fungsinya merekat daripada batu, besi dan pasir agar menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Paham itu? Paham itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kenapa jamaah manakib ini besar? Karena ada persatuan cinta. Kalau nggak ada persatuan cinta nggak bisa besar. Rumah tangga kalau tojaiyah satu dengan yang lainnya nggak bakal bisa sukses nih. Harus sehati. Harus sehati. Seiring, sejalan, senada, seirama. Satu harapan dan satu tujuan. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Allah yang kita maksud, ridho Allah yang kita cari. Toh pada akhirnya kita sama-sama mati. Kuburan bini di mana, kuburan suami di mana, kuburan anak di mana, kuburan cucu di mana, kita nggak ada yang tahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Kalau bukan cinta yang menyatukan kita sehingga kita dari dunia sampai akhirat sampai dihidupkan kembali. Ini yang disebut yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicintai. Katanya Rasulullah, amin Allahumma alhamdulillah. Paling tidak setiap malam Kamis Kliwon akbar penuh jamaah, anak-anak sudah lebih matang lagi. Ini juga ada yang naik Al-Quran nih Arman ya. Udah dari kemarin ini mau naik Al-Quran nih, besok aja habis malam Kamis man. Dia bilang besok bikin nasi uduk man, gak usah banyak-banyak, yang penting nasi uduk aja. Dia bilang nasi uduk aja bikin, dia bilang ya buat anak-anak santri aja. Kalau dibuat malam Kamis kayak modal kemarin olok juga itu. Alhamdulillah baru 2 tuh yang naik Al-Quran. Betul banget? Baru 2 terus lama-lama anak-anak kita lupa dengan handphonenya. Betul, dari asar coba sampai isya kan lupa handphone. Habis isya kelelahan tidur udah dia. Betul banget. Lelah paling nonton ya yang ini aja udah. Nggak nagen di HP kan kasihan juga. Gimana nanti masa depannya? Betul apa betul? Sementara hidup semakin maju, teknologi semakin modern, zaman semakin luar biasa. Suatu ketika nanti anak-anak kita akan bersaing melawan teknologi yang luar biasa. Pondasi keimanan ini segalanya. Coba ibu nonton di TV kasus Pina itu 8 tahun yang lalu belum beres-beres. Betul banget. Di TV kasus si Pina itu belum beres-beres 8 tahun. Orang yang dibunuh 8 tahun yang lalu sekarang baru diusut juga belum ketemu juga itu siapa pembunuhnya. Itu semua karena dasar keimanan. Para pemuda-pemudi kita yang harus kita ikut memikirkan. Jangan kita, itu mah TV, gak ada di Kali Asin mah. Oh bisa jadi bakal ada. Betul banget. Bisa jadi bakal ada kalau enggak kita jaga dari sekarang. Kalau enggak kita bentengi dari sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak kita bentengi dengan doa. Ayo kita zikir kepada Allah. Kalau malam Kamis biasa nggak usah